Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek mekanika kami berjudul Permainan Badminton, di mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Anda Desnita MSI. Anggota dari kelompok 4 yaitu adalah Mutiara Nabila dengan NIM 21033140 dan saya sendiri yaitu Wulandari dengan NIM 21033048. Di mana judul proyek kami yaitu permainan badminton. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan, untuk mengetahui aktivitas peristiwa terhadap pemain badminton dan dapat dijelaskan dengan pengetahuan fisika. Yang kedua, menjelaskan dengan konsep terkait hukum-hukum fisika yang berlaku atau proses secara alamiah. Yang ketiga, menganalisis beberapa contoh kasus yang terjadi pada aktivitas permainan badminton beserta alternatif penyelesaiannya. Yang keempat, menerapkan konsep, hukum, prosedur fisika untuk menyelesaikan kasus yang disertai gambar, video, dan ilustrasi lainnya. Yang pertama, ada beberapa aktivitas yang ada dalam permainan badminton. Yang pertama yaitu jalan menuju lapangan, di mana pemain badminton memasuki lapangan di sini memanfaatkan hukum fisika, yaitu sistem dinamika partikel. Dan pemain badminton ini mengalami gerak translasi dari memasuki lapangan sampai pemain tersebut di lapangan. Di mana bisa kita lihat di sini titik pemain memasuki lapangan dan kecepatannya yang bisa dibilang kecepatan per waktu yaitu D per dt dikali dengan X dikali dengan T. Dan AT sama dengan D per dt kuadrat dikali T sama dengan D per dt VT. Atau X T sama dengan integral dari VT dt sama dengan integral dari AT dt VT sama dengan integral dari AT dt. Jadi bisa kita simpulkan yaitu kecepatan per waktunya yaitu gaya per waktu dibagi dengan M, di mana bisa kita ilustrasikan gambarnya yaitu seperti ini. Ini adalah gambar orang memasuki lapangan. Selanjutnya, yaitu aktivitasnya yaitu melempar koin, di mana melakukan lempar koin untuk menentukan lokasi pemain. Di mana saat melempar koin terdapatlah gaya gesek, gaya translasi, dan hukum Newton 1. Dalam mekanika, ini berkaitan dengan dinamika partikel. Saat kita melempar koin ke atas, kita memberikan gaya pada koin tersebut, sehingga dapat bergerak ke atas. Lama-kelamaan, koin akan berhenti. Hal ini diakibatkan oleh adanya gaya gesek dari udara dan gaya gravitasi. Gaya gesek dan gaya gravitasi tersebut merupakan gaya eksternal yang mengenai koin sehingga peristiwa tersebut tidak menyalahi konsep dari hukum fisika. Di mana bunyi dari hukum Newton 1 ini yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak tetap dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Hukum ini bisa disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman kemampuan untuk mempertahankan diri, di mana sigma F sama dengan 0.
bisa kita lihat videonya, yaitu seperti ini. Lempar koin untuk menentukan posisi pemain, posisi lapangan yang akan tempat bermain. Selanjutnya yaitu posisi tubuh, di mana pada posisi tubuh ini memiliki keseimbangan yang dibutuhkan agar tidak mudah jatuh, di mana keseimbangan ini atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan 0. Benda kesetimbangan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linier atau percepatan sudut. Dalam mekanika, berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut pusat massa. Pusat massa merupakan titik di mana benda akan berada dalam kesetimbangan rotasi, tidak mengalami rotasi. Posisi benda bertumpu pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat penyerangan ataupun pertahanan. Tekuk kedua lutut selanjutnya berdiri dengan kedua ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini agar tangan lainnya memegang raket bebas bergerak. Di mana videonya bisa kita lihat seperti ini. Dan juga videonya bisa seperti ini. Ini adalah juga videonya, yaitu selanjutnya yaitu pemanasan, di mana pemanasan pada dasarnya penting dalam dan wajib dilakukan sebelum main badminton untuk mencegah kehabisan nafas di tengah permainan. Lakukan pernafasan yang paling sebentar 20 menit agar bisa melakukan pemanasan dengan cara peregangan otot dan melakukan latihan pukul. Dalam melakukan latihan pukul, kita ini dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerakan translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai satu titik yang disebut dengan pusat massa. Pusat massa merupakan titik di mana benda berada dalam keseimbangan rotasi, tidak mengalami rotasi. Dan juga dalam mekanika ini berhubungan dengan dinamika partikel. Karena terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan terdapat juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana pada hukum 3 Newton, yang mana ketiga
ketika lekok dipukul dengan raket, kita merasakan getaran di dalam senar raket saat benturan. Ini adalah hukum 3 Newton yang ikut bermain. Untuk setiap gaya aksi, ada gaya reaksi yang berlawanan. Gaya aksi adalah raket yang berayun ke arah untuk memukul dan melakukan kontak dengan lock. Dan gaya reaksinya adalah koknya yang memantul dari raket dan kembali ke arah lawan. Dan dalam melakukan peregangan otot juga gaya gesek ada antara sepatu dengan lantai. Maka link videonya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah videonya dan juga ini adalah videonya. Selanjutnya yaitu memegang raket. Di mana untuk memegang raket ini untuk memegang raket ini, pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan dengan kenyamanan pegangan, termasuk letak ibu jari, di mana terdapat gaya gesek yang besar antara tangan dan raket. Alasannya supaya saat melakukan smash atau pukulan raket tidak terlepas, di mana dalam mekanika berkaitan dengan kinematika partikel, yang mana letak posisi tangan saat memegang raket terdapat vektor satuan dan vektor posisi. Bisa kita lihat videonya seperti ini. Selanjutnya, yaitu service forehand pendek. Service forehand pendek ini yaitu teknik service yang mengandalkan jentikan pergelangan tangan agar jarak pukul kok pendek dan jatuh dekat garis net. Pada teknik service ini ada konsep mekanika yang digunakan, yaitu dinamika partikel dan gerak benda tegar, di mana terdapat energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda itu yang digunakan untuk melakukan usaha. Energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya dari energi mekanik dalam benda badminton adalah ketika servis mulai dari permainan memukul kok lalu kok terbang melambung sampai kok jatuh ke lapangan lawan. Jadi rumusnya itu bisa kita simpulkan, yaitu
energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Selain itu, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya. Dan permainan badminton, salah satu bentuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki shuttle atau kok saat terbang ke lawan. Berdasarkan rumusnya, energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda berbanding lurus dengan energi, di mana energi kinetik yaitu setengah dari massa dikali dengan kecepatan kodrat. Ada juga energi potensial, di mana energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisi terhadap titik acuan. Kunci dari energi potensial ini adalah semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya. Dalam permainan badminton, energi potensial ini berupa energi yang dimiliki oleh kok ketika ada ketinggian dan menuju arah lawan. Jadi semakin tinggi posisi kok di udara, maka semakin besar juga energi potensialnya. Berdasarkan rumusnya, energi potensial ini dipengaruhi oleh massa benda, percepatan gravitasi, dan tinggi benda yang berbanding lurus dengan energi. Di mana bisa kita rumuskan yaitu energi potensial yaitu massa dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan ketinggian. Dan terdapat juga hukum 3 Newton di mana ketika kok dipukul dari raket, kita merasakan getaran di dalam senar raket saat benturan ini. Ini adalah hukum 3 Newton yang ikut bermain, yaitu untuk setiap gaya aksi, ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Gaya aksi adalah raket yang berayun ke arah untuk memukul dan melakukan kontak dengan kok, dan gaya reaksinya yaitu kok yang memukul dari raket dan kembali ke arah lawan. Selanjutnya yaitu dan juga memakai gerak parabola, di mana gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal atau bisa disebut sebagai gerak melengkung. Gerak parabola yang terjadi pada permainan badminton ketika kok melambung melawan net ke arah lawan, melambung kok tersebut membentuk suatu kelengkungan, di mana rumus dari gerak parabola ini untuk kecepatan awal yaitu pada sumbu Y, V0 Y sama dengan V0 dikali dengan sin A, di mana sudut untuk X sama dengan V0 X sama dengan V0 dikali dengan cos alpha. Dan untuk kecepatannya pada sumbu Y yaitu VY sama dengan V0 sin alpha dikurang gravitasi dikali T. Sumbu X-nya yaitu Vx sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikali T. Jarak atau ketinggiannya yaitu pada sumbu Y sama dengan V0T dikali sin alpha dikurang setengah GT kuadrat, di mana pada sumbu X yaitu V0T dikali cos alpha. Untuk tinggi maksimumnya atau jarak maksimum, maka pada sumbu Y yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat dikali alpha dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Untuk sumbu X sama dengan X max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat dikali 2 alfa dibagi dengan gravitasi. Pada surface ini juga terdapat gaya hambat udara, di mana gaya hambat udara itu sebanding linear kecepatan kok itu pun berada pada dengan pergerakan bola dalam pertandingan tenis maupun sepak bola, yaitu gaya hambat udara sebanding dengan kodrat kecepatan bola. Fenomena bahwa kok selalu berubah arah setelah dipukul dengan raket itu akibat dari adanya aerodinamika dan distribusi massa kok yang tidak merata. Bagian gabus lebih berat ketimbang bagian bulu, sehingga pusat massa kok berada di area atas sekitar gabus. Dorongan udara pada orang udara pun menimbulkan torsi yang memutar kok terhadap pusat massa, sehingga gabus berada di muka. Dalam mekanika berkaitan dengan dinamika partikel, yang mana terdapat hukum 2 Newton
Hukum ini menyatakan sebuah benda berubah sebuah benda memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya tersebut. Dan juga terdapat GLBB, di mana kecepatan Cooke selalu berubah dalam keadaan peraturan. Dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut dengan pusat massa. Pusat massa merupakan titik di mana benda akan berada dalam kesetimbangan rotasi, tidak mengalami rotasi. Dalam mekanika, Cooke juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberi gaya rotasi, di mana rumusnya bisa di mana videonya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu service forehand panjang. Sama halnya ya dengan service forehand pendek, service forehand panjang ini mengandalkan jentikan pergelangan tangan agar jarak lintasan Cooke lebih terkendali. Konsep mekanika yang digunakan sama dengan konsep service forehand pendek. Pada teknik service ini ada konsep mekanika yang digunakan yaitu dinamika partikel dan gerak benda tegar, di mana terdapat energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam satu benda digunakan untuk melakukan usaha. Energi dalam suatu benda karena ada gerakan atau posisi atau keduanya dari energi mekaniknya dalam badminton ini dalam kegiatan service. Dimulai dari memukul Cooke. Lalu Cooke terbang melambung sampai Cooke jatuh ke lawan. Jadi rumus dari energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di mana selain itu konsep fisika yang ada pada teknik service ini adalah teknik kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh satu benda bermassa kayak gerakan dalam badminton. Salah satu bentuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh Cooke saat terbang ke arah lawan. Berdasarkan rumus, energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda dan berbanding lurus dengan energi, di mana energi kinetik yaitu setengah dari massa dikalikan dengan kecepatan kodrat. Ada juga dengan energi potensialnya. Dan dalam permainan badminton ini, energi potensial berupa energi yang dimiliki oleh Cooke ketika ada ketinggian menuju arah lawan. Jadi semakin tinggi posisi Cooke-nya di udara, maka semakin besar energi potensialnya. Maka dirumusnya kan yaitu energi potensial dikali dengan massa, dikali dengan gravitasi, dikali dengan ketinggian. Dan terdapat juga hukum Newton, di mana ketika Cooke dipukul dari raket, kita merasakan getaran di dalam senar raket saat benturan. Ini adalah hukum 3 Newton yang ikut bermain. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi, gaya aksinya yaitu raket yang berayun ke arah untuk memukul dan melakukan kontak dengan Cooke. Dan gaya reaksinya yaitu Cooke yang memantul dari dekat dan kembali ke arah yang berlawanan. Dan juga memakai gerak parabola. Sudah dijelaskan tadi rumus dari gerak parabola ini, dan juga pada service ini juga terdapat gaya hambat udara, di mana gaya hambat udara itu sebanding dengan linear dengan kecepatan Cooke. Dan juga untuk di mana dalam mekanika berkaitan juga dengan dinamika partikel, yang mana terdapat hukum 2 Newton
hukum yang menyatakan suatu benda dipengaruhi oleh gaya dan atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya dan jumlah terdapatnya GLBB di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan benturan. Dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut pusat massa. Jadi pusat massa itu adalah titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi, tidak mengalami rotasi dalam mekanika. Kok juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang mengalami perubahan bentuk setelah diberi gaya rotasi. Selanjutnya lah videonya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela Mutiara Nabila. Kepada Adela di sebelah sekarang. Baiklah, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya adalah service backhand, di mana service backhand ini diandalkan sebagai teknik yang memulai permainan sekaligus menyerang. Jenis servis ini berguna untuk menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan. Konsep mekanika yang digunakan sama dengan servis forehand pendek dan panjang. Pada teknik servis ini ada konsep mekanika yang kita gunakan yaitu dinamika partikel dan gerak benda tegar. Di mana terdapat energi mekanika adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Energi dalam suatu benda karena gerak atau posisi atau keduanya. Dari energi mekanik dalam permainan, lanjutlah. Badminton adalah kegiatan servis, mulai dari pemain memukul kok, lalu satu kok terbang melambung sampai kok jatuh ke lapangan, di mana bisa disimpulkan bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Selain itu, konsep fisika yang terdapat pada teknik servis ini adalah energi kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya. Dalam permainan badminton, salah satu bentuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki satu kok saat terbang ke arah lawan. Berdasarkan rumusnya, energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda berbanding lurus dengan energi. Di mana rumusnya itu adalah energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. Ada juga energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Kunci dari energi potensial ini adalah semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya. Dalam permainan badminton, energi potensialnya berupa energi yang dimiliki oleh shuttlecock ketika ada di ketinggian dan menuju arah lawan. Jadi semakin tinggi posisi shuttlecock di udara, maka semakin besar juga energi potensialnya. Berdasarkan rumusnya, energi potensial dipengaruhi oleh massa benda, percepatan gravitasi, dan tinggi benda yang berbanding lurus dengan energi. Pada service backhand ini juga terdapat juga hukum 3 Newton, di mana ketika shuttlecock dipukul dari raket, kita merasakan getaran di dalam senar raket saat benturan. Ini adalah hukum ketiga Newton yang ikut bermain. Untuk setiap gaya aksi, ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Gaya aksi adalah raket yang berayun ke arah untuk memukul dan melakukan kontak dengan shuttlecock, dan gaya reaksinya adalah shuttlecock yang memantul dari raket dan kembali ke arah yang berlawanan.
Dan juga memakai gerak parabola, di mana gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal atau bisa disebut sebagai gerak melengkung. Gerak parabola yang terjadi pada permainan badminton ketika shuttlecock melambung melewati net ke area lawan. Melambungnya shuttlecock tersebut membentuk satu lengkungan. Bisa kita lihat di sini nih gerak rumus dari gerak parabola ini. Lanjut. Pada servis ke atas ke bawah dikit lah. Dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut pusat massa. Pusat massa merupakan titik di mana benda kan berada dalam keseimbangan rotasi dan tidak mengalami rotasi. Dalam mekanika, kok juga berkaitan dengan benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Dimana bisa kita lihat di sini nih bahwa video dari service backhand. Yang selanjutnya adalah jump smash. Jump smash adalah smash yang dilakukan dengan loncatan kok dalam posisi di atas kepala sehingga dengan jump smash bisa mengcover ruangan yang lebih luas di bagian lawan. Pada teknik jump smash ini ada konsep mekanika yang diterapkan yaitu dinamika partikel yang kita gunakan yaitu gerak parabola. Di mana gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal atau bisa disebut sebagai gerak melengkung. Gerak parabola yang terjadi pada permainan badminton ketika shuttlecock melambung melewati net ke area lawan. Melambungnya shuttlecock tersebut membentuk suatu lengkungan, di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel dan berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanika, dan gerak lurus berubah beraturan, dan gaya hambatan udara. Di mana bisa kita lihat di sini video dari jump smash. Ini adalah merupakan video dari gerakan jump smash. Selanjutnya yaitu smash. Smash yaitu suatu pukulan yang keras dan tajam ke bawah mengarah ke bidang lapangan lawan. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Pukulan ini mengandalkan kekuatan, kecepatan lengan, dan lecutan pergelangan tangan. Pada teknik smash sama dengan jump smash. Pada teknik smash ini ada konsep mekanika yang diterapkan yaitu dinamika partikel yang kita gunakan. Yaitu gerak parabola, di mana gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal atau bisa disebut sebagai gerak melengkung. Gerak parabola yang terjadi pada permainan badminton ketika shuttlecock melambung melewati net ke area lawan. Melambungnya shuttlecock tersebut membentuk suatu lengkungan, di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel yang berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gerak gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanika, gerak lurus berubah beraturan, dan gaya hambat udara. Berikut adalah
video dari pukulan smash. Selanjutnya, adalah pukulan drop shot. Drop shot adalah pukulan smash yang menggunakan tenaga pelan atau dorongan halus. Pukulan ini mengarahkan kok ke area depan net lawan. Drop shot sering dipakai untuk mengecoh pemain lawan. Pukulan tersebut sering mengelabui pemain lawan dan membuat lawan percaya kita akan melakukan pukulan clear atau smash. Pukulan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kok sedekat mungkin dengan net dan secepat mungkin pada lapangan lawan. Pada teknik drop shot ini, ada konsep mekanika yang diterapkan, yaitu dinamika partikel yang kita gunakan. Dan ada juga hukum 2 Newton. Pada badminton, satu kok juga diberi gaya oleh pemain lewat raket akan mengalami percepatan. Hal ini disebabkan karena resistan gaya yang bekerja pada satu kok tidak sama dengan nol. Akibatnya, satu kok yang dikenai gaya lewat raket akan meleset sesuai arah resistan gaya. Selain itu, mekanika berkaitan dinamika partikel dan berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanika, gerak lurus beraturan, dan gaya hambatan udara. Berikut adalah video dari pukulan drop shot. Selanjutnya adalah pukulan drive, di mana pukulan drive ini adalah pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan shuttlecock secara mendatar. Ketinggiannya menyusur di atas net dan penerbangannya sejajar dengan lantai. Pukulan drive ini terdapat dinamika partikel di mana ada gaya gravitasi, gaya parabola, gerak parabola, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, momentum sudut, gaya hambatan udara, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanika. Di sini bisa kita lihat video dari pukulan drive. Selanjutnya yaitu netting, di mana pukulan netting pada bulu tangkis merupakan teknik pukulan shuttlecock yang dilakukan di dekat net. Netting mengarahkan pukulan ke depan menuju lawan, yang mempunyai tujuan agar shuttlecock mudah jatuh ke arah lawan dan mencari celah, sehingga lawan akan sulit menjangkau shuttlecock. Pada netting ini, konsep mekanika yang diterapkan, konsep fisika yang terdapat di dalamnya adalah tali atau tarikan string, di mana pengaruh tarikan senar yang tinggi akan menghasilkan kecepatan pantulan yang lebih rendah daripada tarikan senar rendah. Berikut ini adalah video dari netting. Ini adalah video dari netting. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu clear atau loop. Pukulan loop adalah jenis pukulan yang membuat shuttlecock melambung tinggi di atas kepala dan jatuh di area belakang lawan. Bagi pemula, pukulan loop adalah pukulan pertama yang dilatih. Ciri khas pukulan loop dalam permainan bulu tangkis adalah hasil pukulan melambung tinggi dan jatuh di dekat garis belakang lawan. Pada pukulan loop ini kita menggunakan gaya gravitasi bumi, gerak parabola, dan dalam mekanika termasuk dinamika partikel, di mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, benda tegar, momentum sudut, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Dan ada juga gaya hambatan udara, dan terdapat juga gerak translasi. Berikut adalah video dari clear atau loop. Selanjutnya adalah sistem koordinat pada badminton. Sistem koordinat yang kita gunakan pada badminton ini adalah sistem koordinat kartesian, di mana untuk gambar vektor posisinya bisa kita lihat di sana, yaitu X, Y, Z. Dan untuk gambar vektor kecepatannya juga di sana kita bisa lihat, di sana ada X, Y, Z, dan di mana di tengah-tengah itu ada kecepatan atau dinamakan dengan V. Dan yang selanjutnya itu adalah gambar partikel dengan vektor posisi. Di mana di sana juga ada X, Z, Y, dan di mana di sana adalah ada R, ada V, dan ada M. Di mana vektor posisinya itu bisa kita rumuskan sebagai uh, R vektor dalam kurung waktu sama dengan X I topi ditambah YJ topi ditambah XK topi. Dan untuk vektor kecepatannya itu adalah kecepatan dalam waktu sama dengan I topi dx per dt ditambah j topi dy per dt ditambah k topi dz per dt. Dan bisa kita dapatkan kecepatan dalam waktunya yaitu adalah I topi Vx ditambah J topi Vy ditambah K topi Vz. Di mana Fx, Vy, dan Vz-nya itu merupakan besarnya kecepatan dalam arah IJK untuk percepatan dalam kartesian. Untuk percepatannya itu tuh yaitu adalah A dalam waktu sama dengan dv vektor dalam waktu per dt. Di mana vektor percepatannya itu adalah I topi dvx per dt ditambah j dvy per dt ditambah k topi dvz per dt. Dan bisa kita dapatkan yaitu dia itu menjadi I topi ax ditambah j topi ay ditambah k topi az. Untuk sistem koordinat yang kita gunakan selain sistem koordinat kartesian, kita juga dapat menggunakan sistem koordinat polar di mana itu tuh rho dan theta. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Dan untuk rho topinya itu adalah cos theta x topi ditambah sin theta y topi. Di mana theta topinya itu tuh adalah min sin theta x topi ditambah cos theta y topi. Untuk vektor posisinya itu tuh r vektor sama dengan r topi. Kecepatan terhadap waktunya yaitu tuh do r per dt sama dengan d per dt r topi sama dengan dr per dt r topi ditambah dr topi per dt dikali r sama dengan r dot r topi ditambah dr topi per d theta dikali theta dot r, di mana kecepatan terhadap waktu itu tuh kita dapatkan r dot r topi ditambah theta dot r theta fr vr r topi ditambah v theta, di mana vr itu sama dengan r dot dikali v theta sama dengan theta dot dikali r. Untuk percepatan terhadap waktunya itu kita dapatkan r dot r topi ditambah theta dot r theta fr vr r topi ditambah v theta sama dengan r dot dikali v theta sama dengan theta dot dikali r. Untuk percepatan terhadap waktunya itu kita dapatkan r dot r topi ditambah theta dot dikali r. Untuk percepatan terhadap waktunya itu kita dapatkan r dot r topi ditambah theta dot dikali r. Untuk percepatan terhadap waktunya itu
do V per dt sama dengan d kuadrat R per dt kuadrat, di mana d per dt sama dengan d per dt dalam kurung R dot R topi ditambah theta dot R theta topi sama dengan d kuadrat R dot per dt kuadrat dikali R topi ditambah d R topi per dt dikali R dot ditambah d theta dot per dt dikali R theta topi ditambah dr per dt theta dot dikali theta topi ditambah dot d theta topi per dt dikali R per dt per theta dot sama dengan R dot dot dikali R topi ditambah dr per dt dr per d theta di mana dikali dengan d theta dot dikali R dot ditambah theta dot dot dikali R dikali theta topi ditambah R dot theta topi ditambah d theta topi per d theta dikali d theta dot dikali theta dot R theta dot sama dengan R dot dot R topi ditambah theta dot dot R dot theta topi ditambah theta dot dot R theta topi dikurang theta dot R topi. Dan bisa kita dapatkan hasilnya sini adalah R dot dot dikurang theta dot R dikali dengan R topi ditambah 2 theta dot R dot ditambah theta dot dot R dikali dalam theta topi. Di mana percepatan itu adalah AR R topi ditambah A theta theta topi. AR sama dengan R dot dot dikurang theta dot R, A theta sama dengan 2 theta dot R dot ditambah theta dot dot dikali R. Untuk gerak pada melingkarnya yaitu tuh R dot sama dengan 0. Untuk studi kasus, yang pertamanya tuh adalah seorang pemain badminton gagal dalam melakukan servis, di mana satu kok tidak melewati net dan tidak memasuki daerah lawan. Solusi yang kita dapatkan yaitu gerak parabola itu gerak melingkar, di mana gerak parabola bisa melengkung karena dia memiliki dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan X, Vx, dan kecepatan Y, Vy. Yang membedakan kecepatan Vx dan Vy adalah bahwa kecepatan pada komponen X, Vx sifatnya adalah GLB. Kecepatan itu tuh konstan karena tidak ada perlambatan yang dialami pada sumbu X. Komponen Vy berbeda lagi. V sifatnya GLBB karena dia mengalami perlambatan yaitu akibat percepatan gravitasi ke arah bawah seiring bertambahnya waktu. Di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel yang mana terdapat hukum 2 Newton. Dan juga terdapat GLBB di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan beraturan. Jadi dalam mekanika, kok juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan benda setelah diberikan gaya rotasi. Jadi agar seorang pemain badminton tidak gagal dalam melakukan servisnya tuh memberikan gaya pukul lebih besar terhadap raket shuttlecock supaya shuttlecock bisa melewati net dan terjatuh di daerah lawan. Untuk studi kasus yang kedua adalah saat seorang pemain badminton melakukan servis, raket yang berada pada pemain terlepas ke daerah lawan. Solusinya yaitu tuh pada pemegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman, termasuk letak ibu jari, di mana terdapat gaya gesek yang besar antara tangan dan raket atau grip. Alasannya supaya saat melakukan smash atau pukulan raketnya tidak terlepas. Jika gaya gesek yang kita pakai besar, maka grip otomatis tidak akan terjatuh dari genggaman tangan kita ke arah lawan saat melakukan pukulan atau smash. Di mana dalam mekanika berkaitan dengan kinematika partikel, yang mana letak posisi tangan saat memegang raket terdapat vektor satuan dan vektor posisi di sana. Untuk studi kasus yang ketiga yaitu pemain bulu tangkis memukul bola terlalu jauh, sehingga menyebabkan bola jatuh di luar garis. Kesalahan ini biasanya terjadi akibat pukulan yang terlalu kuat atau pemain
sudah terlalu gugup sehingga tidak mampu mengontrol pukulannya lagi. Solusinya yaitu pada saat pemain basket melakukan pukulan atau smash, untuk menghindari kok yang jatuh melewati garis, kita harus menentukan jarak antara posisi kita dengan posisi lawan. Dengan memberikan gaya saat memukul kok tidak terlalu besar, sehingga saat melakukan smash kok tidak jatuh melewati garis pada daerah lawan. Di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel yang mana terdapat hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan sebuah benda memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya tersebut. Dan juga terdapat GLBB di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan beraturan. Dalam mekanika, kok juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Jadi solusi itu kita harus menentukan jarak dan keseimbangan antara posisi kita dan posisi lawan dengan memberikan gaya saat memukul kok tidak terlalu besar, agar kok yang diberikan gaya saat dipukul tidak jatuh melewati garis pada daerah lawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Wulan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.